Pesisir barat namanya, itu disertifikatin tanah Pasca diputuskannya sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, maka persaingan menuju kursi Senayan diprediksi akan tetap seru dan menarik serta penuh intrik. Keseruan ini tampaknya lebih kepada persaingan antar calon anggota legislatif di partainya masing-masing. Contohnya saja, caleg-caleg di daerah pemilihan Lampung 1. Meski 10 anggota DPR RI yang masih menjabat saat ini tetap mencalonkan kembali di partainya masing-masing, namun ancaman tersebut tetaplah besar. Saburai TV mencatat, setidaknya 5 petahana harus mewaspadai pergerakan teman-teman partainya sendiri. Dan 1 hingga 2 petahana harus mempertimbangkan lawan dari luar partainya. 5 petahana tersebut pertama adalah Chairul Muchtar. Ya, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional ini kembali tidak diperhitungkan dalam pencalekan 2024 nanti. Apalagi penantangnya adalah Putri Zulkifli Hasan yang notabene merupakan Ketua Umum PAN serta Menteri Perdagangan saat ini. Belum lagi, perolehan suara Zulhas saat nyalek pada 2019 lalu paling besar dengan 132.000 suara. Sementara Chairul yang menjadi pengganti antar waktu Zulhas hanya meraih 14.830 suara. Putri diprediksi akan mengulangi kesuksesan ayahnya meraih suara lebih dari 100.000. Kendati begitu, semua tergantung hasil suara PAN secara nasional. Sebab banyak lembaga survei justru memprediksi PAN tidak lolos ambang batas parlemen. Petahana kedua adalah Taufik Basari. Walaupun memiliki nama yang populer dan sering muncul di televisi nasional, ia tetap harus waspada dengan pesaingnya yaitu Rahmawati Heredian. Rahmawati, yang merupakan anak kandung dari Ketua DPW Nasdem Lampung, tentu sangat mengancam kursi Taufik Basari di Senayan. Meski secara kepartaian, Nasdem menargetkan 2 kursi DPR RI di Dapil 1, tetapi semua tentu bergantung pada perolehan suara dari partai-partai lainnya. Tobas, sapaan akrabnya pasti sudah memperhitungkan sosok Rahmawati itu. Apalagi saat ini ibu dari Rahmawati masih menjabat sebagai wali kota Bandar Lampung. Eva sendiri saat nyalek DPRD Provinsi Lampung lewat PDI Perjuangan berhasil meraup 86.258 suara hanya di kota Bandar Lampung. Sementara Tobas hanya meraup 63.087 saat Pileg 2019 dengan sebaran pemilih di 8 kabupaten atau kota. Petahana ketiga yakni Dr. Khadafi dari PKB. Ia diprediksi akan bersaing keras dengan politisi PKB lainnya yang loncat dapil. Ya, Ella Siti Nuryama memutuskan untuk nyalek di Dapil 1. Meski di tahun 2019 lalu meraup 82.452 suara di Dapil 2. Khadafi hanya meraih 44.854 suara di Dapil 1 saat Pileg 2019 lalu. Petahana keempat adalah politisi senior Partai Demokrat Lampung Zulkifli Anwar. Kendati banyak pihak menjagokan mantan Bupati Lamsel itu melenggang dengan mudah, namun dia tetap memiliki tandem yang mengancam seperti Imar dan mantan Kapolda Lampung Ike Edwin. Tetapi perolehan suara mencapai 115.971 saat Pileg 2019 sudah cukup membuktikan bahwa Zulkifli Anwar memiliki pemilih yang militan dan sulit disaingi caleg lainnya di Partai Demokrat. Petahana berikutnya adalah Sekjen Partai Golkar Lodwig F. Paulus yang mendapat penantang-penantang kuat pada Pileg 2024 mendatang. Ia harus berjibaku melawan mantan Bupati Lamsel Riko Menoza, mantan anggota DPD RI Andi Surya, dan mantan Ketua DPD Golkar Lampung Alzir Tabrani. Apalagi, suara Lodwig saat Pileg 2019 hanya 58.809. Tentu, hal itu merupakan ancaman yang sangat besar baginya jika perolehan suara gabungan partainya tidak cukup untuk merebut 2 kursi. Jika tadi, para petahana yang harus mewaspadai rekan satu partainya, kali ini ada 1 caleg petahana dari PDI Perjuangan yang harus mewaspadai caleg dari luar partainya.
Memang, perolehan suara PDI Perjuangan di Dapil 1 pada 2019 lalu sangat luar biasa. Meraih 471.339 suara sudah cukup untuk PDI meletakkan 3 wakilnya di DPR RI di Dapil 1. Namun perlu dicatat, sumbangan suara saat itu paling besar dihasilkan oleh mantan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri yang meraih 116.090 suara. Dan disusul Sudin 72.542 suara. Sementara Endro S. Yahman hanya meraih 30.349 suara. Meski melaju ke Senayan, namun ia duduk sebagai anggota DPR RI dari kursi terakhir di Dapil 1 Lampung. Saat itu, setelah dihitung menggunakan metode bilangan pembagi pemilih, Endro terbantu oleh suara partainya, atau hanya selesai 26.000 suara dengan P3 yang meraih 67.000 suara saat itu. Kursi ke-10 ini tentu menjadi incaran banyak caleg di luar PDI Perjuangan. Apalagi jika salah satu partai seperti Demokrat, Golkar, PAN, dan Nasdem mampu meraih 300.000 suara. Maka kursi ke-10 akan menjadi milik caleg di partai tersebut.